sebelah kanan gue itu kan ada kebun, ada pohon nangka, ada bambu dan lain sebagainya. Ada suara kresek 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 kresek. Pikiran gue mungkin ini musang atau hewan. Cuman gue penasaran pengen lihat gitu, bener gak sih hewan? Dan akhirnya gue beraniin diri, gue nengok ke sebelah kanan, dan itu gue melihat sosok ke kuntilanak itu lagi begini dan sambil melotot begini. Setelah saya tidur, baru beberapa menit juga, saya tuh ngedengar suara kayak teplak, teplak. Jadi saya penasaran ini siapa lagi malam-malam jalan berisik banget gitu kan. Saya melek gini, saya mermin lagi. Loh, kok kayak ada orang jalan ya? Bener nggak sih yang saya lihat? Akhirnya begitu saya lihat begini, set, itu sosok langsung lompat depan pintu, plak, kaki satu gini dan nengokin. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain nih kejadian horor ketika dia tinggal di asrama di salah satu pesantren yang ada di Nganjuk, Jawa Timur. Jadi di sana narasumber gue ini cuma kuat 2 bulan ya, karena banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Agung. Halo Bang. Halo. Yeah. Thank you Bang ya. Akhirnya nyampe juga nih. Waduh, jauh-jauh. Jauh Bang ya? Jauh, ndaki gunung lewati Lebak. Mantap, udah dari Serpong ke Bekasi. Ujung ke ujung. Iya, pertama kali gue nginjak Bekasi sebenarnya. Berapa jam dari naik kereta? Berangkat tadi ya kurang lebih 2-3 jam lah. Lumayan. Udah kayak Jakarta Bandung. Oke Bang, ini mau nyeritain kejadian waktu pesantren. Kenapa pesantren? Kenapa nggak sekolah reguler waktu itu? Ini pesantrennya waktu itu SMP atau SMA nih? SMA Aliyah. Iya, kenapa nggak reguler aja waktu itu? Oke, jadi sebenarnya orang tua tuh nyaranin ke pesantren karena di tahun-tahun segitu kita tahu ya Bang ya, anak sekolah itu lagi marak-maraknya tawuran ya. Dan orang tua gue nggak mau kalau anaknya kenapa-napa. Udahlah, dipindahin aja pesantren gitu loh. Oh, biar nggak bandel. Iya, iya gitulah. Jadi ini kemauan orang tua berarti. Betul. Pure nurutin orang tua aja. Dan jujur Bang, pada saat gue masuk pesantren itu gue nggak bisa baca Arab. Ngaji alif bata aja belum bisa. Oke. Gitu. Akhirnya makanya dipesantrenin gitu. Oh iya, biar tambah-tambah ilmu agama ya sekalian. Dan memang tawuran ini berarti di Nganjuk ini banyak. Enggak sih. Kan gue tinggalnya emang aslinya di Jakarta. Cuman karena di Jakarta ini kan marak tawuran ya. Akhirnya orang tua agak takut. Oh ya udahlah, kamu sekolah aja di Jawa atau di pesantrenin di Nganjuk aja. Karena kan dekat sama rumah keluarga besar di sana gitu. Oke, keluarga besar ada yang orang sana berarti. Iya, memang asli sana. Memang asli sana. Makanya di sana pesantrennya. Betul. Oke. Dan ini saking horornya cuman kuat 2 bulan. Maksudnya ini kenapa nih kok cuman kuat 2 bulan aja Bang? Kenapa? Memang karena udah nggak kuat dalam artian mental, fisik atau apa nih Bang? Semua. Okay. Trauma, mental, fisik, dan iya semualah. Saya udah benar-benar kayak udah sih gitu loh, nggak usah ganggu sampai saya tuh stres gitu loh. Oke, ini juga tadi yang kita udah ngobrol-ngobrol di bawah bentar, ini katanya sampai imbasnya juga sampai sekarang juga masih ada ya Bang ya? Iya. Ya tipis-tipis aja disebut. Ya, ini mungkin ditahan dulu Bang ya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Agung, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang dan gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Oke Bang Agung, siap. Kita mulai aja Bang ya ceritanya. Dari awal itu gue di sekolahnya di suatu pesantren di Jawa Timur.
Pada saat itu pas gue masuk di tahun ajaran baru, kejadian di tahun 2001. Nah, namanya kita masuk pesantren baru dan ajaran baru, kita kan diwajibin untuk masuk seminggu sebelum ajaran baru mulai. Pada saat itu gue masuk di ajaran baru itu, ya biasa di hari pertama, itu gue keliling-keliling dulu, lihat situasi pondok, lihat area di mana sih sekolahan gue gitu kan. Nah, memang area sekolahan gue itu agak jauh dari tempat gue nginep pesantren ini. Ya kira-kira kurang lebih jalan sekitar 5 menitan. Nah, di sekolahan gue itu memang dikelilingin ada sawah, ada kebun-kebunan, memang itu bukan jalan. Jadi kayak suatu kebun, sawah, nah di seberang itu ada kali yang udah nggak ada airnya, kali mati lah. Nah, setelah itu udah di hari kedua, nah disinilah mulai dimana awal mula gue dapat teror selama hampir 2 bulan di dalam pesantren. Pada saat maghrib, pada saat itu perut gue tuh kayak berasa mules gitu loh. Gue mau buang air, tapi gue mikir kalau di pesantren nggak mungkin deh nih WC-nya bisa gue pakai. Jujur bang, itu kalau di pesantren tempat gue ya, WC-nya tuh sempit, gelap, jorok gitu loh, namanya pesantren putra. Akhirnya gue inisiatif, oh iya di depan sekolahan itu kayaknya ada kali yang udah mati deh. Sekolahan ini kelasnya ya, tempat belajarnya ya? Iya, sekolahan. Jadi sebenarnya tempat gue tidur itu dulunya bekas kelas anak kelas 3. Anak kelas 2, sorry. Yang sekarang naik kelas 3. Karena gue di angkatan ketiga, baru siswa yang angkatan ketiga. Akhirnya karena di sana sekolah kan udah jadi, akhirnya kita dipindahin di sana dan di sini dialihin untuk kita tidur. Habis itu, pada saat azan maghrib, yang lain santri itu ke kanan, kan ke arah masjid tuh di kanan, keluar pondok ke kanan itu arah masjid. Nah gue ingat, oh iya ya, di sana ada kali. Akhirnya gue inisiatif buang air di sana. Gitu. Gue belok kiri, gue jalan ke arah kali. Oke, sampainya di kali itu, gue jujur bang, belum pernah mengalami namanya pengalaman-pengalaman sebelum itu ya, di saat umur gue masih 15-16 tahun mungkin, gue belum pernah ngalamin itu. Jujur, gue nggak tahu. Yang gue tahu hanya dari film aja. Nah, setelah itu, gue buang air. Ketika gue buang air, baru pemanasan, baru mulai, gue buang air, kedengar suara orang ketawa, tapi dari jauh. Suara itu suara kuntilanak yang kayak di film-film gue dengar. Di otak gue mungkin gue hanya tersugesti karena tempat ini gelap, sepi, mungkin gue kesugesti, itu kayaknya bukan deh gitu loh. Tapi gue di dalam hati ngomong, kalau memang lu kuntilanak, coba deh lu ketawa lagi. Dan spontan ketika gue dalam hati ngomong kayak gitu, dia ketawa lagi. Di situ gue mulai dong berpikir, ini bener enggak ya gitu. Dan gue penasaran, gue tanggung lah. Gue selesaiin dulu buang airnya. Setelah gue habis bersih-bersih dan gue mau cabut gitu kan, gue berdiri dan di dalam hati gue, kalau emang lu kuntilanak atau lu setan, coba dong ketawa sekali lagi. Dan spontan dia langsung ketawa. Itu asli, gue bener-bener pertama kali dengar suara kuntilanak. Di situ gue mulai, ini nggak beres. Ini maksud gue ini udah mulai nggak bener nih. Kayaknya bener deh kuntilanak. Cuman karena suaranya jauh, gue nggak begitu takut. Pada saat itu gue nggak tahu kalau yang suaranya jauh itu ternyata lebih dekat kan di kita. Akhirnya udah, setelah itu gue jalan, mau ke arah pondok, gue harus ngelewatin jembatan yang sekali mati ini. Ketika gue di tengah-tengah jembatan itu, ada yang lempar pakai batu. Letak. Gue diem. Cuman gue ingat, kalau kata orang-orang tua, kalau ada apa-apa di tempat serem kayak gitu, jangan nengok ke belakang. Oke, gue nggak nengok ke belakang. Dan gue tetap memberanikan diri gue. Gue nggak mau takut lah. Karena kalau gue takutnya mereka makin berani. Tapi kalau gue berani, mungkin ada kemungkinan mereka takut. Habis itu gue jalan setelah melewati jembatan. Di sebelah kanan gue itu kan ada kebun, ada pohon nangka, ada bambu dan lain sebagainya. Ada suara kresek. Pikiran gue mungkin ini musang atau hewan. Cuman gue penasaran pengen lihat gitu, bener gak sih hewan? Dan akhirnya gue beraniin diri, gue nengok ke sebelah kanan, dan itu gue melihat sosok ke kuntilanak itu lagi begini dan sambil melotot begini.
Dan lama-lama dia mundur dan hilang. Di saat itu kita tatap-tatapan begini ngelihat, gue juga bengong, apa yang harus gue lakuin gue nggak tahu. Lu ngeliat mukanya dia gimana? Real ngeliat mukanya dia. Mukanya itu kayak rambutnya ini kayak sapu aren yang tebal-tebal gitu. Terus pakai pakaian agak kekuning-kuningan kayak tulang putih susu lah ya. Mungkin putih susu. Terus di sini itu hitam. Yang gue lihat di sini cuma hitam dan dia kayak begini gitu, tapi gue nggak ngeliat bola matanya. Dan nggak tahu apa yang dia pegang, dia sambil begini di pinggir di pohon ini. Habis itu udah gue nggak bisa ngapain, gue juga bingung mau ngapain. Akhirnya udah gue jalan aja. Cuman jalan gue agak cepat. Gue jalan cepat sambil gue istighfar sebisa-bisa gue. Oke, setelah itu di malam itu cuma kejadian itu doang. Nah, di hari keesokannya, berikutnya beberapa waktu kemudian, gue tidur dan ini di sini juga momen dimana gue mengalami yang namanya kalau kata orang itu rep-repan. Oke. Gue nggak pernah ngalamin ini sebelumnya dan gue baru tahu, oh ini tuh rep-repan gitu loh. Gue baru menjamin mata, mungkin sekitar 1-2 menit. Gue baru menjamin mata, itu kedengar suara anak ayam. Piek, piek, piek. Gak lama nambah lagi satu anak ayam lagi, jadi kayak ada 2 saut-sautan. Piek, 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 piek. Akhirnya gue melek dong, karena gue tahu gue belum tidur. Gue melek. Ini kan di pesantren, siapa yang miara anak ayam? Saya bilang gitu. Dan nggak mungkin ada santri yang boleh bawa hewan piaraan ke sini. Lanjut, akhirnya gue meremin lagi. Udahlah, bodo amat, gue nggak peduli. Dan gue mulai menjemin mata lagi. Ketika gue menjemin mata, gue melihat kayak ada satu lingkaran biru, warna hijau, ya. Dan gue penasaran itu apa sih lingkaran hijau itu, gitu loh. Gue ini mimpi, tapi gue masih bisa berpikir gitu. Ketika gue melewati lingkaran hijau itu, tiba-tiba gue ada di depan rumah yang sedang ngadain acara pernikahan. Ada tenda pengantin, ada pelamin, ada pengantinnya, ada wali orang tua pengantin juga. Cuman yang anehnya bang, di acara nikahan itu tidak ada tamunya. Itu kosong, tidak ada tamu, cuman bangku-bangku aja. Oke. Di depan itu, gue ngeliat, ada yang nikahan nih. Jujur namanya anak pesantren, pada saat ngeliat orang kondangan atau ada acara nikahan, yang ada di otak kita tuh cuman, wih makan enak nih, gitu. Nyaru jadi tamu aja lah, gitu kan. Cuman gue tuh masih berpikir logis. Iya, gue kan masih pakai baju tidur ya, sarung sama kaos oblong doang. Ketahuan nih gitu loh. Cuman akhirnya udahlah, atau juga nggak ada tamu. Akhirnya gue jalan menuju ke arah tenda dan tiba-tiba yang di pelaminnya itu sosok pengantin dan orang tuanya itu mereka berdiri kayak menyambut gitu loh. Dalam hati gue, oh mungkin karena nggak ada tamunya gue doang gitu ya, disambut akhirnya. Kayak gue jalan, setengah perjalanan gue menuju ke arah pelaminan, tiba-tiba si orang tua wali itu hilang. Hilang aja. Hilangnya kayak gimana tuh bang? Hilang kayak hologram ngebayang ke atas. Oke. Hilang. Terus gue berpikir gini, loh itu orang tuanya tadi perasaan ada, kok tinggal yang pengantinnya doang ya, bilang gitu. Cuman udah cuek lah, yang penting makan enak gitu kan, di kondangan. Akhirnya gue jalan lagi menuju pelaminan. Setelah gue mau mendekati tangga pelaminannya itu, tiba-tiba si sosok pengantin prianya itu juga hilang. Oke. Akhirnya tinggal pengantin putri sendirian dong, yang cewek. Di situ otak gue langsung berubah bang. Yang awalnya tuh pengen makan doang, numpang makan enak, berubah karena melihat cewek sendirian gitu loh. Ya namanya cowok normal lah ya. Lumayan nih, digodain lah apa segala macem. Nah begitu gue mau naik tangga, si sosok cewek ini dia langsung duduk dan duduknya miring begini, menghadap ke kanan gini, karena gue masuk dari sebelah sana. Ketika gue masuk naik tangga dan dia tuh kayak nangis gitu kan, suaranya kayak kayak gitu. Akhirnya gue samperin, gue pegang pundaknya dia, gue pegang, udah mbak jangan sedih, emang gak usah takut, kan ada saya yang nemenin. Ketika gue selesai ngomong kayak gitu, dia nengok,
Bener ya Mas, itu mukanya berubah jadi nenek-nenek yang udah mungkin 80-90 tahun lah. Yang keriput dan matanya udah begini, udah turun ke bawah. Dan suaranya itu gue masih ingat, suara yang kayak sarak nenek-nenek. Bener ya Mas, kayak gitu. Di situ gue langsung kesadar, gue bangun. Dan gue bangun, gue megang teman gue nih, begini. Sebelah gue yang tidur. Gue, bangun, tolongin, gue bilang gitu. Cuman dia nggak bangun, dan begitu gue perhatiin, tangan gue ini ternyata nembus badan dia. Itu dalam keadaan gue sadar. Loh, kok tangan gue nembus? Gue bilang gitu. Dan akhirnya gue lihat lagi, loh ini ada tangan gue lagi. Wah ini udah nggak bener dah. Akhirnya gue taruh lagi begini. Gue merilekskan diri. Gue nggak tahu, itu pokoknya gue nggak bisa gerak. Cuman gue ngeliat bayangan tangan doang. Terus akhirnya gue gerakin ujung-ujung jari gue sedikit demi sedikit, dan gue bisa. Akhirnya gue langsung teriak, istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sontak satu ruangan itu semua kebangun. Dalam satu ruangan itu kebangun, dan langsung pada nanya, kenapa, ada apa? Gue dikasih minum. Setelah itu udah, namanya jujur ya, gue belum begitu kenal mereka, dan gue orangnya yang nggak gampang cerita, apalagi cerita yang nggak masuk logika gue nggak mau lah cerita gitu loh. Karena percuma gue cerita, lu juga nggak ngerasain, nggak tahu, ini yang ngerasain gue gitu. Yeah. Akhirnya gue nggak akan cerita. Terus udah tanya, kenapa? Nggak apa-apa, ngimpi buruk aja, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya kembali tidur lagi dan semua normal lagi. Di beberapa hari kemudian, teror itu terus-terusan setiap hari mengganggu saya. Setiap malam saya terus diganggu sampai rep-repan itu udah bosan. Ada titik di mana saya tuh udah capek kayak gini gitu loh. Udahlah, jangan ganggu, saya capek, saya bilang gitu. Sampai beberapa hari kemudian, saya itu lagi tidur lagi. Di satu malam, saya merasakan lagi rep-repan itu. Karena kita sudah beberapa hari merasakan rep-repan, sudah biasa ya, gitu kan, sudah gak kaget, udah rep-repan lagi gitu, baru juga mau merem gitu, baru mau tidur nyenyak gitu. Nah, di tengah saya rep-repan itu saya melek sedikit, oh ya, untuk memastikan, oh ya ini saya rep-repan, sampai saya tuh udahlah capek, udahlah biarin deh rep-repan, tidur aja deh, merem gitu, saya nggak peduliin. Ketika saya habis melek, saya merem lagi, saya dengar ada suara perempuan manggil, Mas, gitu. Lah dalam hati saya, ini kan Pondok Putra, kok ada suara cewek, siapa yang manggil gitu kan? Asrama Putra ya? Ini kok ada suara cewek gitu. Saya melek sedikit mata saya, karena jadi di pas depan saya itu adalah kaca-kaca sekolahan, gedung sekolahan, ruangan kelas. Saya ngelihat sosok itu ada di ujung jendela, sambil palanya doang, tapi madepnya ke sana. Ini saya tidur madep ke sini, ini dia madep ke sana sambil manggil, Mas. Dia nyamping. Iya, dia nyamping begini, Mas. Di situ langsung saya teriak lagi, dan semua kebangun lagi. Nah akhirnya gitu, ada salah satu senior saya yang mungkin curiga. Ya, dibilang, ini kenapa nih anak kayak ada nggak beres gitu. Kita sebut aja namanya Lukman. Terus akhirnya si Mas Lukman ini nanya, kamu kenapa? Kok setiap malam selalu teriak-teriak kayak gini? Ya udah, ikut saya dulu yuk, kata gitu. Saya dikasih air, dikasih minum, dan kita ngobrol. Ngobrol kita itu di depan kamar Pondok Putra. Jadi di depan kamar Pondok Putra itu ada namanya satu bangsal. Itu salah satu makam yang mungkin sesepuh di sana, dan di dalam makam itu ada kayak pendoponya gitu loh. Jadi kita tidur di situ. Dalam hati saya jadi dijar-jar setan, tapi kok suruh tidur di kuburan gitu loh. Saya mikir gitu. Terus akhirnya udah sini, duduk dulu sini, kata gitu. Kita ngobrol sini. Kamu ngerokok nggak? Ya ngerokok. Gitu. Nah ini tempat bangsal ini tempat kita ngerokok biar nggak ketahuan pengawas, kata gitu. Oh, oke. Akhirnya udahlah kita biasa lah yang ngerokok, ngobrol-ngobrol, dan saya ceritain dari kejadian awal saya diteror sama si kuntilanak ini sampai terakhir yang rep-repan itu. Terus dia bilang gini, emangnya nggak kamu siram lagi itu kotorannya? Saya bilang, lupa Mas, orang saya udah ketakutan, saya bilang gitu. Wah itu dia kali katanya yang
buat dia ngejar-ngejar kamu, kata gitu. Ya udah, besok kamu bersihin ya, kata gitu. Oke. Singkat cerita, beberapa esokannya saya akhirnya ngadu ke pengawas Pondok Putra. Itu kita sebut aja namanya Pak Hasan ya. Oke. Saya ceritakan ke Pak Hasan kejadian-kejadian itu beberapa hari. Ini baru beberapa hari loh, belum beberapa minggu. Beberapa hari saya di situ saya ceritakan. Dan Pak Hasan itu cuma bilang, ya udah kamu kalau mau tidur coba sambil baca ayat kursi sama baca Yasin. Dia bilang gitu. Saya bilang gini, mohon maaf Pak, saya ikro aja nggak bisa. Jujur Bang, pada saat itu gue emang masuk pesantren nggak bisa ngaji. Ikro aja nggak bisa. Aduh, kata Pak Hasan, ini gimana santri? Kok nggak bisa? Kata gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya yaudah besok kamu privat sama saya. Kita ngaji ikro lagi. Kayak gitu. Nah, sampai saat saya belajar ngaji, dan menurut saya, ketika saya tidur di bangsal itu saya tidak pernah diganggu si sosok itu. Oke. Akhirnya saya tidurlah di situ untuk beberapa minggu sampai saya bisa baca Yasin, bisa baca ayat kursi pada saat itu ya. Udah kalau saya bisa baca Yasin, ayat kursi, saya balik tidur di kamar nih. Pasti nggak berani, pikiran saya gitu. Ada suatu momen di mana habis Isya itu kan biasanya kita tuh pada ngadain ngaji, ada pengajian atau ada pelajaran tambahan habis Isya. Habis Isya ini di saat itu tiba-tiba saya tuh ngantuk banget, kayak udahlah saya nggak ngaji dulu deh gitu kan, izin, saya ngantuk banget gitu. Akhirnya saya izin ke pengawas, Pak izin Pak, kayaknya saya gak enak badan Pak, pengen istirahat. Oh ya udah, kamu balik ke kamar, kayak gitu. Nah habis Isya itu saya balik ke kamar dan suasana di kamar pondok itu sepi, cuman ada satu siswa yang baru masuk situ. Itu keadaannya lumpuh Bang. Awalnya dia bisa jalan normal, sekolah apa normal, dan dia itu memang dari SMP di situ. Dan ketika masuk SMA, mau masuk ajaran baru barengan saya, tiba-tiba anak itu punya penyakit dia nggak tahu lah, nggak ngerti gitu ya, tiba-tiba lumpuh aja. Iya, yang menyebabkan dia lumpuh itu. Iya, dan dia tidur di situ di pojokan. Akhirnya saya tidur lagi di situ. Saya tidur, saya bilang gitu kan, saya panggil, oh iya saya ingat, iya dia kan lagi sakit ya, saya nggak enak lah gitu kan, tadi mau basa-basi, loh nggak ikut ngaji tadi, makanya saya nggak enak ya basa-basi. Oh, kamu di sini ya, ya udah, ya. Lah kamu nggak ngaji, kata teman saya yang lumpuh itu. Enggak, ngantuk aku mau tidur, bilang gitu. Tiap malam aku nggak bisa tidur tenang, bilang gitu, rep-repan terus, saya bilang. Ya udah, gitu. Udah saya tidur, jadi dia tidur di pojokan, saya tidur di sini. Gitu loh, kita seberang-seberangan terus jauh-jauhan gini. Saya cerita pada saat itu, ini masih kejadiannya habis Isya. Baru saya mau tidur dan saya mulai mengalami rep-repan yang sampai diteror lagi. Awalnya sih cuma rep-repan doang, di bangsal itu juga rep-repan tapi biasa, nggak ditongolin. Nah, di sini saya mengalami lagi rep-repan lagi. Pas saya baru mau tidur, perasaan saya kok ada orang nyanyi, orang nyinden gitu loh. Dari arah suaranya? Waktu itu kayaknya di atas deh gitu loh. Di atas? Dari atas gitu. Dan tanpa saya sadarin, ternyata saya itu tidur di bawah kayu cagak. Kalau orang Jawa itu, jadi kelas kita tuh nggak ada plafon gini ya. Jadi langsung genteng kayu gitu doang. Mitosnya kalau kata orang Jawa, nggak bagus tidur di bawah kayu itu. Pas di bawahnya kayu ini. Kayu cagak tuh kayu yang ketemu gini ya? Yang ini tanda tambah ya? Begini, itu katanya nggak boleh. Kalau tidur di bawah situ nanti suka diganggu, katanya gitu. Cuman yang namanya saya udah ngantuk, mau tidur di mana aja, ngelebak aja gitu kan. Iya. Akhirnya udah gitu saya tidur, kok perasaan saya ada suara orang nyinden, apa jangan-jangan ada yang lagi nanggep wayang atau gimana gitu loh. Kan soalnya sampai kedengeran gitu. Ya biasa nyinden-nyinden Jawa biasa. Cuman kok suaranya kok nggak jauh ya, dekat gitu. Akhirnya saya coba pelan-pelan buka mata saya. Sekali saya buka, lep, itu sosok udah berdiri Bang di tiang itu sambil nyinden. Sosok itu duduk begini dan sambil nyinden aja begini. Dan itu saya lihat, saya merem lagi, saya bilang ini kayak halu, ini nggak mungkin. Saya melek lagi dan itu makin nyata, makin padat bentuknya. Sosok apa tuh? Susuk kuntilanak itu.
Ya awalnya pertama saya lihat kayak transparan, begitu saya merem saya mastiin lagi dan itu bentuknya ya putih, rambutnya panjang ke bawah dan kakinya sambil begini. Itu sambil nyinden. Di situ saya merem lagi, ya Allah ini apa lagi, ya Allah udahlah aku tuh udah capek diginiin, udahlah pergi, jangan ganggu saya bilang itu, saya merem aja. Terus lama-kelamaan itu suara masih tetap nyinden dia, masih nembang lagu Jawa, masih tetap. Dan lama-kelamaan kok kayak kita tidur walaupun belum tidur merem ya, namanya kayak ada yang ngedeket itu kan berasa. Benar. Nah saya kok berasa gitu loh, kok berasa ada yang ngedeket gitu. Apa teman saya? Nggak mungkin, teman saya kan lumpuh, saya bilang gitu. Nggak mungkin dia bisa deketin saya gitu. Begitu saya melek itu posisi muka udah ketemu muka begini bang, sosok kuntilanak itu begini di depan saya sambil nyinden begini, sambil dia nyinden dan saya nggak tahu tembang apa yang dia nyanyiin. Yang saya tahu itu tembang Jawa. Jadi ini tatapan begini sambil nyanyiin saya aja. Wah itu benar-benar saya udah teriak sebisa saya, Allahu Akbar, udahlah jangan ganggu saya lagi, saya gituin. Sontak di situ saya langsung bisa bergerak dan teman saya jujur bang ini merinding banget saya sih kalau cerita itu karena emang nggak bisa lupa mukanya. Habis itu teman saya yang lumpuh itu ya, yang sakit lumpuh itu, dia cuma ngeliatin, aku dari tadi dengerin kamu tuh ngoceh-ngoceh ngigo, cuman aku mau bantuin kamu gimana, kamu kan tahu sendiri aku nggak bisa berdiri. Jadi selama saya rep-repan itu, dia dengar saya tuh teriak-teriak, minta tolong, apa segala macem. Nadanya itu nggak tahu ya, nada nyindennya gimana? Maksudnya ada satu kata yang abang inget gak di ininya, di tembangnya itu? Kalau saya ingat sih lagu, seperti potongan lagu Ler Iler ya malah. Oke, macam itu ya? Iya, Ler Iler. Cuma bahasa Jawa ya? Iya kayak gitu. Potongan kayak gitu, jadi kayak opening wayang kan seperti itu biasanya ya kalau di Jawa dulu. Nah setelah udah habis itu teman saya bilang, iya tadi aku lihat kamu tuh teriak-teriak, cuman aku gimana mau bantuin, mau bangunin kamu gitu loh. Akhirnya saya pergi ke masjid lagi dan pengawas nanya, kenapa gak jadi tidur? Kak Pak, udah nggak apa-apa, udah sehat, saya bilang gitu. Ya udah, saya ikutin pengajian lagi segala macam. Ada di satu momen di mana saya di situ udah hafal ayat kursi ceritanya. Oke. Ya, udah hafal nih ayat kursi nih ceritanya nih. Dan itu selalu saya bacain setiap saya mau tidur. Nah, entah di malam keberapa, saya tuh tidur sama si Mas Lukman. Jadi tempat tidur kita gini bang, ini gedung satu kelas itu disekat jadi 2. Gitu loh, disekat jadi 2, jadi di sebelah sini untuk yang yang kelas 1, yang di sini untuk kelas 2. Oke. Otomatis kalau saya tidur di sini, saya mengarah ke pintu. Kalau di sini, saya mengarah ke arah ke jendela, gitu kan. Saya tidur di sebelah sini, sama Lukman diajak gini, udah Gung, tidur di tempat anak kelas 2 aja, bilang gitu. Nanti di situ kamu ditakutin lagi. Iya mas, tapi kan kalau tidur di sini kan nggak kebagian lampu, saya bilang gitu. Lampunya karena di sebelah sini, agak ke sini, saya bilang gitu kan. Di sini nggak kebagian lampu, iya, tapi kan masih ada cahaya dari belakang, kayak gitu. Itu sekitar jam 11 malam. Kita baru selesai kegiatan, apa segala macam. Jam 11 malam, akhirnya saya baru tidur. Terus si Lukman ngingetin, udah baca Yasin belum? Udah baca ayat kursi belum? Oh iya, tak baca dulu mas. Udah, saya baca. Ketika saya baca, udah mas, udah merem gitu. Udah. Jadi di depan saya itu pintu, terus ada lorong jalan mau ke arah keluar, dan di lorong itu semua lampu memang dimatiin. Ada penerangan satu itu di pintu ke arah kita keluar, pintu pondok, sama satu pintu warna kuning itu di depan ruangan pengawas. Oke. Jadi otomatis memang keadaan agak gelap. Setelah saya tidur, baru beberapa menit juga, saya tuh ngedengar suara kayak teplek. Orang kayak melangkah tapi plek kakinya kayak gitu. Suara sendal apa suara kaki? Suara kaki ya? Kaki. Suara kaki nyeker? Iya. Oke. Kayak orang ubin kan kencang tuh diteplek. Oh iya. Gitu. Dah, akhirnya saya penasaran ini siapa lagi malam-malam jalan berisik banget gitu kan. Itu saya masih belum tidur karena masih keganggu. Saya melek gini,
Saya meremin lagi. Loh, kok kayak ada orang jalan ya? Dari pojok sini. Ini kan jendela, ini pintu. Jadi di daerah sini kayak ada orang. Sorry, bukan jalan lompat. Black. Tapi saya merem lagi. Bener nggak sih yang saya lihat? Akhirnya begitu saya lihat begini, set, itu sosok langsung lompat depan pintu, plak, kaki satu gini dan nengok gini. Lah, senyum ke arah saya. Astaga, sumpah merinding bang. Saya merinding kalau cerita ini. Dan itu bener-bener. Kaki satu ya? Kaki satu begini. Sambil senyumnya tuh senyum kayak apa aneh gitu loh. Tatapannya tuh datar tapi senyum gitu loh. Kalau saya pas cerita di momen ini memang ini merinding banget dan itu memang trauma buat saya sih. Terus? Akhirnya ketika saya ngeliat begini, saya langsung teriak lagi, spontan saya teriak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bilang gitu. Semua santri kebangun lagi. Bangun lagi. Mereka nanya lagi, kenapa sih gini. Ya barusan ada perempuan lompat depan pintu senyum sama saya bilang gitu. Karena saya tiap malam teriak-teriakan, akhirnya udahlah sampai anak kelas 3-nya juga nyamperin ke kamar kan, kedengeran. Kenapa sih tiap malam di sini ada orang teriak katanya gitu. Akhirnya si Lukman ini bilang ke seniornya, iya ini anak baru, anak Jakarta, ya, keganggu sama kuntilanak tiap malam. Wah ya udah, kita lapor sama pengawas aja gitu. Malam itu saya lapor sama pengawas, namanya Pak Hasan itu kan, yang ngajarin saya ayat kursi sama Yasin itu. Saya lapor, saya cerita Pak, gini. Terus Pak Hasan cuman, ya terus mau gimana, kata gitu. Ini sosok ini emang ditanya tuh saya diinterogasi, sosok ini apa emang terus-terusan nemuin kamu tiap malam, dia bilang gitu. Iya Pak, bilang gitu. Tiap saya tidur di kamar, mau di yang tempat anak kelas 1, mau di anak kelas 2, saya tetap diteror Pak sama kuntilanak ini. Awalnya saya nggak cerita kenapa penyebabnya saya bisa diteror sama Pak Hasan. Tapi pada saat itu Pak Hasan bertanya, kayak ada yang aneh gitu loh. Memangnya kamu ngelakuin apa? Kayak gitu. Ya akhirnya saya ceritalah, terpaksa saya cerita, saya jujur. Oh iya Pak, dari awal itu yang saya cerita, ya pas saya buang air. Nah pada saat itu kan si Lukman sempat meringatin saya, udah besok kamu ke kali itu bersihin, dan itu nggak saya lakuin bang. Lupa gitu loh. Pak Hasan bilang ya udah nanti saya wiritin air, nanti air ini besok pagi buat kamu siram gitu. Jadi dia nyiapin air sebotol terus campur sama air keran biasa, kamu bacain, ini bacaannya tulisannya gitu kan, nanti kamu siram kotoran kamu yang belum kamu bersihin di sana. Dan akhirnya keesokannya saya lakuin, dan memang ya saya siram kotoran saya itu sudah bersih, dan saya minta, dan saya sambil doa ya, dan begitu saya ngomong, Mbak atau Mbak Kunti, udah ya jangan ganggu saya udah bersihin nih, saya bilang gitu. Saya udah capek kamu teror terus, setiap malam saya nggak bisa tidur nyenyak. Saya udah sambil baca doa-doa sampai saya bilang, udahlah saya udah kayak mau gila ini, setiap malam teriak-teriak saya gitu. Udah ya Mbak ya, jangan ganggu saya udah bersih ini, dan saya siram. Dan ternyata teror itu belum berhenti bang. Padahal udah dibersihin tuh. Iya. Ada satu momen di mana abang ingat nggak yang saya mimpi di pelaminan dan saya bilang, Mbak nggak usah sedih, ada saya yang bakal nemenin. Oke. Itu si Kunti itu terus datang ke mimpi saya setiap malam, dan dia hadir terus setiap malam ganggu saya, sampai di mana ada momen di situ saya udah nggak kuat, sampai saya sakit, saya tumbang, saya sakit. Itu setiap malam badan saya tuh panas banget, nggak tahu kenapa, itu benar-benar panas. Dan akhirnya saking saya udah nggak kuat, saya bilang, saya kalau dirawat di pesantren saya nggak bakal bisa tidur, nggak bakal bisa istirahat, saya bilang gitu. Akhirnya di belakang pesantren itu ada rumah warga. Rumah warga itu di mana saya memang biasa ngutang sego pecel, nasi pecel di situ, gitu loh. Akhirnya saya minta izin sama ibu yang jual nasi pecel itu, Bu, boleh nggak
selama saya sakit saya di sini tidurnya, saya bilang gitu. Loh, ya tidur di mana kan? Mbah udah nggak ada kamar, bilang gitu. Kalau mau tidur di pawon, pawon itu adalah dapur bang, dapur di mana tempat dipakai dia untuk jualan. Gitu, jadi ada balai, ada kursi-kursi. Udah nggak apa-apa, Bu, saya tidur di sini aja, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya tidurlah di situ gitu loh, sampai saya sembuh. Dan sembuhnya itu memang akhirnya saya pulang, saya nggak terusin pesantren di situ. Lah. Iya, karena memang walaupun dia memang pas saya tidur di pawonnya si ibu itu, di dapur ibu itu, memang gangguan secara nyata tidak ada. Tapi suara sindenan itu selalu terus ada. Setiap malam ganggu saya merinding kalau cerita Bunda. Itu selalu ada gitu loh. Dan itu saya nggak tahu apa yang dilantunin, cuman yang saya ingat ya potongan ada penggalan ler-iler lah, apa segala macam. Dengan bahasa Jawa ya. Akhirnya orang tua mutusin untuk gua pulang karena memang ya udah sakit ini daripada kamu di sana di pesantren, kamu pulang aja deh, dibilang gitu. Dan akhirnya gua pulang. Dan sebelum pulang banyak cerita-cerita dari pengalaman santri sebelumnya yang seperti gua bang. Jadi ada momen dimana gua sebelum pulang kan biasa lah ya, anak-anak tuh selalu ngomong, iya si Agung tuh sakit sama kayak si ini loh, si A gitu kan. Dulu juga kayak gini, akhirnya dia pulang. Dan itu udah ada 3 santri sebelum gua yang akhirnya pulang dan merasakan panas tiap maghrib. Oke. Merasakan badannya panas tiap maghrib dan akhirnya dia dipulangkan. Bahkan ada satu cewek, santri putri, kita sebut aja namanya Mbak Lulu lah ya. Itu dia sampai pingsan, bentar-bentar pingsan gitu loh. Penyebabnya nggak tahu? Saya nggak tahu, karena kan keburu pada saat itu saya keburu pulang kan gitu. Cuma saya dengar penggalan aja. Nah, kalau yang santri putra yang kelas 3, jadi cerita gini, itu dia pas lagi ngerokok di area bangsal, tempat kita ngerokok kalau malam, dia tuh katanya ngelihat ayam jago tapi warnanya putih. Pas dia lagi ngerokok gitu, dia lihat tuh, kok ada ayam jago gitu kan. Akhirnya dia mau nangkep itu ayam. Ayamnya mau ditangkap, pikiran dia lumayan nih buat dibakar katanya gitu, buat lauk katanya gitu. Ayam siapa ini kan gitu, namanya di kuburan kan bebas kan gitu ya, pikiran dia gitu. Pas dia ngelompat mau nangkep itu ayam, tiba-tiba kaki dia tuh kesandung sama batu nisan. Aduh. Plak aja begini, dan ayam itu ngilang. Dan teror yang didapat sama temen senior saya ini itu berupa sosoknya pocong. Gitu loh. Mungkin tadi sebenarnya ada yang agak lewat ya. Jadi pas saya lagi habis selesai di momen habis saya mandi, pulang sekolah, karena saya kan sekolahnya itu sore, siang, pulang sore. Itu saya memang pernah melihat sosok itu gitu loh. Jadi jujur bang, ketika saya itu ketemu dan mengalami gangguan ini, saya tuh sensitif untuk melihat hal-hal seperti itu. Gampang banget selama di pondok itu. Jadi sebenarnya nggak cuman sosok kuntilanak. Ada beberapa sosok yang mungkin memang hanya sepintas sekali-sekali saya lihat aja gitu loh. Cuman teror yang intens ini memang si sosok kuntilanak. Dan pemicunya si kuntilanak ini ya, pertama kali ya. Betul. Jadi ada satu momen di mana saya itu habis selesai pulang sekolah jam 5, kita ngantri mau mandi, kebetulan saya kebagian mandi sekitar jam 5:30 lewat lah. Habis itu saya lupa belum nyuci baju, dan saya kembali nyuci baju. Kita mandi rame-rame pakai sarung gitu kan, di gerojokan gitu. Akhirnya udah saya selesai nyuci, baru saya mandi, dan teman-teman yang lain sudah mau azan maghrib. Mereka udah langsung masuk ke kelas, ke kamar nih. Sampai bilang, ayo Gung, udah mau maghrib cepetan. Iya bentar, sabunan dulu, saya bilang gitu. Kan saya habis nyuci gitu. Udah saya sabunan. Nah, selesai itu saya angkat dong cucian saya nih. Saya angkat, saya jalan, dan di tempat WC itu kan di sini WC panjang, di sini ada ruangan kosong itu kayak gudang. Itu tempat naruh-naruh barang-barang kursi bekas lah apa segala macam, gudang di sini. Nah, di sini adalah pintu di mana kita masuk ke kamar. Pintunya cuma muat satu orang doang gitu loh. Di sini yang saya bilang lampunya itu agak redup, lampu warna kuning memang gelap. Nah, begitu saya masuk begini kok tadi saya ngeliat kayak ada yang berdiri ya. Saya nengok lagi begini. Ternyata ada sosok pocong di ujung tuh begini, berdiri bang. Di ujung tempat gudang itu. Spontan langsung saya udah nggak peduli. Saya karena udah sering lihat penampakan ya, jadi kayak udahlah biarin aja lah gitu.
Terus ada lagi momen di mana saya habis mandi malam kayak mau sholat tahajud ya. Itu saya melihat sosok gede banget yang saya lihat tuh cuman bagian dada sama perutnya doang. Dan saya nggak tahu kakinya di mana. Itu ada di atas kamar kita, di gentengnya. Sedangkan bayangin Bang, kamar kita itu luasnya itu 2 kelas, 2 ruangan kelas SD. Itu yang saya lihat cuman badan sama perut, kakinya nggak kelihatan entah di mana, kepalanya entah di mana. Di situ saya juga sempat bilang sama teman saya, sama si Mas Lukman ini. Mas, ada yang tidur di atas genteng, saya bilang gitu. Ah, ngawur kamu, nggak ada. Udah, jangan aneh-aneh, masuk, atau gitu. Udah, sholat tahajud. Nah, itu. Jadi memang, setelah itu memang saya tuh kayak sensitif, gampang untuk melihat apa kejadian itu. Dan ternyata memang bukan saya aja santri yang mengalami gangguan di pesantren itu. Ada beberapa santri sebelum saya. Gitu. Oke. Dan setelah pulang, abang kemana-mana aja bang? Apa gimana bang? Jujur ya, sosok itu belum pergi. Setelah pulang ke rumah itu ya? Iya. Tapi tidak pernah mengganggu. Gitu. Masuk nggak? Masuk. Suaranya? Apa terplek gitu? Terus yang ketok pintu? Emang iya? Sebelah kali. Bukan pintu. Itu situ belakang. Sana suaranya. Iya sono, kok lu gimana sih Sim? Aneh banget. Iya, orang sono. Orang suaranya di situ kayak getok kaca itu tuh. Iya, kayak getok pintu, kaca. getok kaca yang di depan tuh cu. Heeh. Kok gue denger dari sono ya? Sana, Sana. getok kaca kayak soal. Saya pikir malah kaca. Tek 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 tek. Tadi udah gue tutup kacanya. Ya siapa yang mau getok anjir, orang di lantai 2 kita. Tewang. Ya ngapain? Udah pulang. Oh, Enggak. gue lagi ngepel. Di ngepel. Di bawah tapi tadi. Oh, di bawah dia. Oh, ya udah. Ya udah, lanjut aja ya. Ya udah lanjut aja. Aduh agak. Jam berapa sih? Ada aja gangguannya, heran gua. Mau maghrib. Maghrib. Nah, jadi memang sebenarnya sosok itu pun belum pergi sampai sekarang juga, Bang. Sampai sekarang. Tapi nggak ganggu. Alhamdulillah dia udah nggak ganggu. Karena gini, memang di sebelum-sebelumnya kan saya juga nanya ya sama ahli-ahli spiritual, apa Pak Ustadz atau Kiai kayak gitu kan. Saya cerita kayak gini. Awalnya gini Bang, saya tuh orang yang nggak mudah cerita hal seperti ini gitu loh. Saya mau cerita di podcast ini pun juga saya juga mikir 2 kali. Ah ini percaya nggak sih kalau saya cerita kayak gini? Pengalaman itu benar-benar pengalaman yang nggak logis buat saya. Tapi bener saya alamin gitu. Dan akhirnya saya pernah cerita ke satu ustadz dan itu masih saudara sendiri lah. Dan dia bilang, kalian bisa dipisahkan ketika dua-duanya mengikhlaskan. Si kuntilanak itu ikhlas, si kamunya juga mengikhlaskan. Itu katanya. Dibilang gitu. Jadi memang mungkin ya itu ada perkataan saya yang begitu di mimpi saya yang di pengantinnya itu saya bilang kan nggak usah takut ada saya yang nemenin. Itu mungkin yang membuat dia selalu ngikutin saya sampai sekarang ini. Gitu. Tapi emang sampai sekarang abang misal belum ikhlas apa gimana bang? Sampai si ada yang bilang kayak gitu? Kalau di mulut ikhlas, tapi dalam hati nggak. Kenapa bang? Nggak tahu bang. Saya pun juga, ya mau ngiklasin itu kayak berat gitu loh. Jadi gini bang, saya terbuka ya. Dia pernah datang ke saya dengan sosok sebagai manusia. Oke. Ya sekitar ibu-ibu umur 48-50 tahun. Oke, dari kebaya gitu ya. Pakai kebaya warna ungu dan pakai kain batik. Disanggul kayak sinden. Dia cuman minta, jangan tinggalin saya. Nanti kalau kamu tinggal, saya ditangkap sama dukun. Katanya gitu. Oh dia bilang gitu? Iya, dia cuma minta tolong itu. Saya bilang, ya udah, kamu nggak usah ganggu, kamu di sini nggak apa-apa. Itu, dia cuma minta tolong itu, karena dia kayak gimana ya, dia butuh perlindungan aja sih kayaknya gitu loh. Jadi sampai sekarang sih sosok itu memang masih ada. Yang awalnya itu di pesantren ya? Iya. Jadi langsung ikut kemana-mana gitu. Itu ya? kejadian tahun 2000, 2001 lah. Jadi udah berapa puluh tahun dia ikut sama Udah saya. 24 tahun?
Ngikut sekarang. Ikut. 24 tahun. Di sekarang-sekarang ini sih memang nggak pernah dia nakutin sih Bang. Cuman kayak dia tuh pernah datang, cuman minta kamar belakang itu dibersihin gitu loh. Kayak gitu. Karena di malam tertentu saya akan datang, gitu aja. Dan awalnya memang Bang Agung kan memang nggak ngalamin ya hal-hal mistis kayak gini, belum pernah ngalamin, belum pernah lihat. Dan pertama kali di pesantren ini karena sosok kuntilanak ini ya kan. Dan memang ternyata sosok kuntilanak ini ngikut. Nah setelah ngikut nih Bang ya, kan Abang tadi infonya sebelum pergi dari pesantren itu, pulang dari pesantren itu jadi sensitif nih katanya. Betul. Ya kan? Pas pulang pun sama sensitifnya. Makin meningkat apa gimana nih Bang? Yang Abang rasain Bang? Oh ya, kalau misalnya ketika saya di rumah, di awal iya. Saya sensitif sampai itu saya rasain itu mungkin sampai tahun 2015-an. Saya sensitif sama itu. Mungkin gini ya, hanya bisa merasakan dan berinteraksi. Kayak berinteraksi, tapi gimana ya, nggak tahu juga. Saya tuh gambarinnya, kalau kita interaksi kan ngobrol ada wujudnya. Ini kita ngobrol tapi nggak ada wujudnya, jadi saya susah untuk menggambarkan itu gitu loh. Kayak ada satu contoh gini, ada pengalaman teman saya, itu memang minta kayak, katanya lu bisa nih, coba dong datengin almarhum emak gua gitu kan, apa sih yang mau dia ceritain, gini gitu loh. Singkat cerita saya bilang dia ada suatu inilah, tragedi mungkin ya. Nah di situ memang saya melihat, padahal saya tidak pernah ketemu sama almarhum ibunya dia. Tapi saya bilang gini, ibumu rambutnya dicepol gini ya, diikat gitu ya. Saya bilang gitu. Iya. Oh ya udah. Nah kayak ada gambaran dia tuh ngasih saran apa segala macam, dan itu semua benar. Ya itu sih saya wallahu alam lah ya, nggak terlalu ini, dan saya nggak mendalami itu gitu loh. Cuman kalau saya mau berfokus di satu titik untuk berpikir itu bisa, tapi untuk terang-terangan tidak gitu loh. Oke, jadi kayak malah dapat pendamping nih. Iya, kasarnya seperti itu betul. Dan saya nggak pernah nanya dia itu siapa, dia itu apa, kenapa bisa jadi kuntilanak, saya nggak berani nanya. Dan dan wujudnya juga waktu itu nggak wujudnya beda-beda ya. Yang awal kan yang habis yang Abang buang air besar tuh yang di jembatan nggak tuh, serem tuh. Serem banget. Terus yang di mimpi nenek-nenek beda-beda tuh sosoknya. Perkara BAB. Iya. Tuh guys, yang mau dapat pendamping ya kan, coba BAB sembarangan. Siapa tahu dapat. Tapi emang bener itu gara-gara BAB itu ya? Iya. Dia nggak suka apa dia awalnya ngikut? Ya mungkin karena dia merasa rumah dia dikotorin sih, gitu ya. Gitu loh. Ya maksudnya saya juga sama dia juga cuman minta tolong untuk dia jaga rumah aja, kayak gitu-gitu doang sih. Nggak yang saya harus nyiapin ritual apa persembahan tuh dia, enggak sih gitu. Nggak ada apa-apa? Nggak ada, dan juga kan dia memang datangnya cuman di malam tertentu, cuman semau dia aja gitu loh, kapan. Ada nggak yang memang kebetulan dia ini ngebantu gitu? Ngebantu dalam, maksudnya ada gini ya, kayak dalam artian bukan ngebantu kayak pesugihan, bukan. Kayak ngebantu misalnya ada barang hilang nih, lupa naruh apa di mana, terus ada kayak tadi mungkin ngejaga, mungkin kan ya, kayak gitu. Ada nggak memang? Pernah kejadian nggak? Jadi gini, ada di satu momen ini saya mau bilang mungkin karena ada bantuan dari dia atau enggak, saya nggak bisa klaim itu ya, gitu kan. Apa-apa. Intinya pernah, saya kan suka miara burung-burung kicau ya, yang buat lomba, emang tuh harganya lumayan lah. Nah, suatu ketika saya tuh lupa masukin burung itu ke rumah gitu, terus ada di teras. Nah, di CCTV di perumahan itu memang ada kelihatan orang ngambil burung. Jadi itu satu komplek habis semua burung dimaling. Dan di tempat saya dia nggak bisa masuk, Bang. Oh, oke. Ada di CCTV warga. Mau lompat ke pagar jatuh, kayak gitu. Merosot lagi, akhirnya udah ditinggal. Nyari tempat target lain. Dan di malam itu, Bang, itu benar-benar satu perumahan, bukan satu komplek ya. Karena perumahan kita gede, ada 3 tahap. Di blok saya aja itu ada sekitar 200 kakak. Di blok saya doang ya, belum dari blok A, B, C, segala macam. Itu satu malam itu habis semua satu perumahan. Dan itu yang diambil cuman hewan piaraan, cuman burung kicau itu doang.
gitu. Jadi yang punya burung tuh burungnya pada Habis hilang semua ya? di malam itu. Cuman saya doang alhamdulillah masih ya nggak tahu lah gitu aja, Allah alam aja ya. Saya nggak bisa bilang tuh bantuan dia, yang penting bantuannya Allah aja lah gitu. Oke, Bang Agung, ini berarti total 2 bulan ya di sana ya. Kurang lebih 2 bulan ya langsung pindah karena memang kondisi badan waktu itu. Iya. Kondisi Orang badan tua. yang kurang ya. Jadi memang diharuskan pindah biar sembuh dan memang terbukti pas habis keluar dari pesantren itu Alhamdulillah normal. alhamdulillah normal. Ya. Dan saya pernah punya penyakit gudik, Bang. Kalau di pesantren itu emang gudikan kan, itu korengan semua itu. Itu begitu nyampe Jakarta ya udah sembuh, gitu aja. Sebulan sembuh. Selama saya di pesantren itu ya udah korengan, gudikan gitu. Semua badan sampai ke muka-muka. Oh berarti kurang cocok kayak Mungkin air. airnya, mungkin yang lingkungannya kurang cocok sama udaranya lah Iya, intinya betul. gitu. Kan ada kayak gitu ya cocok-cocokannya. Betul. Karena memang pesantren itu sebenarnya seru loh, rame kan ya, Iya. rame kan anak-anak kan ya. Rame terus enggak. Solidaritasnya Oh kuat. iya, gokil sih solidaritasnya. Rame banget, seru di Karena pesantren. kita terbiasa makan kan satu baskom rame-rame. Hmm. Jadi di tempat saya itu satu baskom yang segini nih itu buat 8 orang. Ya udah makan. Dan iya Bang, itu pesantren saya itu gratis. Jadi semua santri itu gratis, cuma sekolah aja kita bayar. Untuk biaya sekolah kita bayar, tapi untuk nginep, makan, Asramanya. asrama semua gratis. Karena si pemilik pondok ini cuma minta kita untuk bantu-bantu ke pondok aja sih, gitu. Oh makannya juga masih pakai yang itu ya? Baskom. Baskom rame-rame ya? Iya. Iya. Gitu. Dulu pernah tuh gua acara apa ya, yang pakai buletan tuh yang Iya, nampan. nampan, terus dibagi 4 orang kan? Iya, 4 orang. benar. Nah itu nggak ada yang mau senampan sama saya mas. Hmm. So saya gini ngeraup kan. Mereka nggak kebagian kan. Kan nasinya di tengah-tengah, kan? Kita Iya. tinggal ngambil. Betul. Nah, kalau saya pinter, saya pagerin dulu gini, berat nah punya gua. Ayo. Iya gitu. Agak rakus dulu. Iya, benar. Sekarang mau boro-boro. Kalau diet. saya nyiasatinnya gini, misalnya nih teman saya nih jatahnya piket, dia ngambil nasi satu baskom ini kan untuk berempat ya. Jadi kalau itu kan maksimal ya. Begitu dia ngantri, karena kita bikin nama-nama yang orang udah pada keluar gitu kan. Begitu ditanya di kantin, berapa orang? 4. Ada saya cuma berdua. Itu ngakalin gitu. Jadi lauknya double, sambelnya juga double gitu. Ngakalinnya gitu sih. Dulu kalau SMA kan perut nomor 1. Iya, makanya begitu saya ngimpi ngeliat ada kondangan, yang penting, wih, yang penting makan enak nih kan gitu. Kalau SMA udah pikirannya main, Iya, makan. makan enak nih gitu. Makan, main. Thank you Bang ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue thank you banget. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa ke link yang di deskripsi di bawah video ini ya, atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri yang sering scroll Instagram. Jangan lupa mampir, jangan lupa di follow dulu Instagramnya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Mang Agung juga izin pamit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.